Swastiastu dan bahagia yang tercinta, di dalam dunia yang semakin terbuka sekarang ini, pandangan terhadap agama yang lebih damai dan inklusif yang tidak kaku pada doktrin semakin dirindukan oleh banyak orang. Termasuk di dalam konsep mengenai ganjaran Tuhan berupa surga yang hanya bagi orang yang beragama Islam misalnya, dan hukuman neraka untuk kepercayaan tentang orang kafir yang kekal selamanya di neraka terasa mulai sulit diterima. Hukuman yang begitu pedih di neraka, apalagi sampai kekal di dalamnya, terasa berlawanan dengan sifat maha kasih dan maha adilnya Tuhan. Dalam video-video saya yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa perilaku manusia banyak tergantung pada kerja saraf dan hormon di otaknya, sehingga memberikan hukuman yang terlalu kejam pada seseorang manusia terasa tidak sesuai bagi Tuhan yang maha adil dan maha mengetahui, yang menciptakan sendiri batas kemampuan manusia. Ternyata pada abad ke-13 ada seorang sufi besar, kalau tidak yang terbesar dari Andalusia, namanya Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Syekh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, memiliki pandangan unik tentang surga dan neraka yang berbeda dari pemahaman pada umumnya. Dan pandangan-pandangannya saya kira cocok untuk manusia modern. Dalam pandangannya, surga bukan hanya tempat fisik, tetapi lebih merupakan kondisi kesadaran dan pengalaman spiritual seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Dalam pemikiran Ibnu Arabi, surga bukanlah hadiah dari Tuhan, tetapi keadaan jiwa yang mengalami kebahagiaan karena kedekatan dengannya. Setiap individu mengalami surga sesuai dengan tingkat spiritualitas dan makrifat atau pengetahuan langsung tentang Tuhan yang mereka capai di dunia. Dengan kata lain, surga tidak hanya didapat setelah mati, tetapi bisa dialami sejak di dunia melalui penyucian jiwa dan kesadaran akan Tuhan. Ibnu Arabi menggambarkan bahwa surga memiliki berbagai tingkatan sesuai dengan tingkat kesadaran dan makrifat seseorang. Orang yang mencapai pemahaman mendalam tentang Tuhan akan mengalami surga dalam bentuk yang lebih tinggi, sementara yang masih terikat pada kesenangan material akan mengalami surga dalam bentuk yang lebih terbatas. Bagi orang yang belum mencapai kesadaran tinggi, surga mungkin masih dipahami sebagai tempat dengan kenikmatan fisik seperti makanan, minuman, dan istana mewah, bahkan kenikmatan seks. Namun bagi mereka yang lebih tinggi spiritualitasnya, kenikmatan sejati bukanlah materi, tetapi melihat dan merasakan kehadiran Tuhan secara langsung, ru'yatullah. Menurut Ibnu Arabi, seseorang tidak perlu menunggu mati untuk mengalami surga. Mereka yang sudah mencapai kesadaran ilahi, makrifat, dan cinta Tuhan yang mendalam bisa merasakan surga di dunia ini. Ini sejalan dengan hadis Nabi, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, ia tidak akan masuk ke surga di akhirat. Artinya, mereka yang telah mengenali Tuhan di dunia akan mengalami kebahagiaan surgawi sejak sekarang. Pemikiran ini sangat relevan dengan spiritualitas modern yang lebih menekankan pengalaman batin, kesadaran ketuhanan dibandingkan konsep surga sebagai tempat fisik dengan hadiah yang bersifat material atau kenikmatan fisik. Begitu juga tentang neraka. Berbeda dengan pandangan teologis, sebagian besar ulama yang melihat neraka sebagai hukuman dari Tuhan, Ibnu Arabi menganggap neraka sebagai manifestasi dari keadaan batin individu itu sendiri. Neraka bukan hukuman Tuhan, tetapi akibat dari keterbatasan pemahaman manusia terhadap Tuhan. Orang yang mengalami siksa neraka sebenarnya adalah mereka yang tidak mampu menerima atau memahami realitas ilahi dengan sempurna. Bagi sebagian orang, api neraka adalah penderitaan, tetapi bagi yang memiliki makrifat lebih tinggi, neraka bisa menjadi bagian dari perjalanan menuju Tuhan. Menurut Ibnu Arabi, bahkan dalam neraka pun ada unsur rahmat Tuhan, karena segala sesuatu berasal dari Tuhan
dan tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari kasih sayangnya. Pada akhirnya semua jiwa akan kembali kepada Tuhan, karena kasih sayang Tuhan lebih besar daripada kemurkaannya. Jadi tidak ada ketentuan penghuni neraka itu selamanya. Neraka bukan sesuatu yang secara sepihak dijatuhkan Tuhan kepada manusia sebagai balasan, tetapi lebih merupakan konsekuensi alami dari keadaan batin seseorang. Ibnu Arabi melihat bahwa pengalaman neraka adalah hasil dari keterbatasan kesadaran seseorang terhadap Tuhan. Jika seseorang dalam hidupnya terlalu terikat pada ego atau tidak mengenali hakikat Tuhan, maka setelah mati ia akan mengalami kesulitan dalam menerima cahaya ilahi yang kemudian dirasakan sebagai penderitaan atau api neraka. Dalam tradisi Islam yang umum, neraka sering digambarkan sebagai tempat yang dengan api yang membakar sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Namun menurut pandangan sufistik seperti Ibnu Arabi ini, neraka lebih bersifat batiniah dan subjektif. Seseorang yang memiliki hati yang gelap akan mengalami realitas ilahi dengan penderitaan, bukan karena Tuhan menghukum, tetapi karena ia sendiri tidak mampu menerima kasih sayang Tuhan. Bagi orang yang mencapai makrifat atau pengenalan akan Tuhan, bahkan api neraka tidak akan menyiksa mereka, karena mereka melihat semuanya sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Sebaliknya, bagi yang masih terbelenggu oleh nafsu dan ketidaktahuan, cahaya Tuhan yang begitu terang justru terasa menyakitkan. Bayangkan seseorang yang hidup di dalam kegelapan untuk waktu yang lama, saat tiba-tiba terkena cahaya terang, matanya akan sakit dan merasa tersiksa. Cahaya itu sendiri bukan hukuman, tetapi karena ia tidak terbiasa dengan cahaya, ia merasa tersiksa. Begitulah cara Ibnu Arabi melihat neraka, bukan sebagai siksa yang diberikan Tuhan, tetapi sebagai akibat dari ketidaksiapan seseorang untuk menerima kebenaran ilahi. Relevansi dengan era sekarang adalah spiritualitas berbasis cinta lebih menarik bagi generasi modern dibandingkan pendekatan agama yang menekankan hukuman atau larangan. Banyak gerakan spiritual kontemporer termasuk dalam Islam, Kristen, dan Hindu, Buddha lebih menekankan aspek cinta dan welas asih dibandingkan pendekatan yang rigid. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa neraka bukanlah hukuman X yang diberikan Tuhan, tapi kondisi kesadaran seseorang yang jauh dari Tuhan. Ia menafsirkan neraka sebagai rasa keterpisahan dari cinta dan cahaya ilahi. Relevansi dengan era sekarang dalam dunia modern, banyak teolog dan pemikir agama mulai mengkritik konsep neraka sebagai hukuman kekal dan lebih cenderung melihatnya sebagai keadaan psikologis dan spiritual yang bisa berubah. Ini selaras dengan pendekatan modern terhadap psikologi spiritual yang mengajarkan bahwa penderitaan batin itu berasal dari ketidaktahuan dan keterpisahan dari Tuhan, bukan karena hukuman fisik. Jadi, pemikiran Ibnu Arabi yang mengajarkan inklusivitas agama mementingkan pengalaman spiritual pribadi, bukan sekadar dogma agama, menekankan cinta sebagai inti dari hubungan manusia dengan Tuhan, dan memahami neraka sebagai kondisi jiwa, bukan hukuman yang eksternal. Pemikiran-pemikiran itu menginspirasi banyak gerakan spiritual modern, dari tasawuf, kontemporer, hingga konsep misalnya Islam Nusantara, dan tetap relevan bagi mereka yang mencari hubungan langsung dengan Tuhan, tanpa terikat pada batas-batas agama formal. Selamat merenungkannya.